Oke, kita akan melanjutkan pembahasan tentang persamaan Schrödinger, tapi kali ini kita akan membahas tentang potensial, yaitu simple harmonic potensial atau osilator. Simple harmonic osilator yang akan kita gunakan sebagai energi potensial, yang contohnya adalah di dalam kasus energi atom. Dalam hal ini misalkan kita punya dua atom yang dapat dimodelkan dengan dua massa yang terhubung dengan pegas sejauh R. Di sini kita akan melihat di sumbu X adalah jarak pisahnya, yaitu R, dan energinya di sumbu Y. Memang secara kenyataannya sesuai dengan Morse potensial terlihat di garis yang biru, tapi kita bisa dekati dengan potensial harmonik seperti yang di garis hijau. Dan di garis-garis yang horizontal itu adalah level energinya. Mengingatkan kembali untuk osilator, simple harmonic osilator, kita mulai dengan gaya. Gaya untuk yang berosilasi yaitu di sini gaya Hooke, yaitu gaya F sama dengan minus K dikalikan X. X adalah sebuah simpangannya atau perpindahannya, dan K adalah sebuah konstantanya. Yang misalkan kita ambil dengan pegas, yaitu misalkan di sini adalah konstanta pegasnya. Lalu energinya yang berkaitan dengan gaya tersebut yaitu U sama dengan setengah KX kuadrat. Dan energi potensial ini kita masukkan ke dalam persamaan Schrödinger, yang suku pertama yaitu energi kinetik, yaitu min H bar kuadrat per 2M D kuadrat C per DX kuadrat ditambah setengah KX kuadrat C sama dengan EC. Nah, ini solusinya adalah mungkin tentunya berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Dan kita bisa analisis bahwa dalam bentuknya tadi harmoni potensial mirip sepertinya dengan, kalau kita lihat melengkung ini seperti dengan sumur potensial yang kotak, tapi ini yang melengkung, sehingga kita mungkin akan bisa mendapati yang adanya sebuah fungsi gelombang yang masih bisa menembus dindingnya dari sumur potensialnya itu, yang tentunya menembusnya tapi juga menurun fungsi gelombangnya, yaitu eksponensial pangkat min X katakanlah. Tapi karena di sini kita melihat bahwa ini sangat tinggi sekali, biasanya kalau sumber potensial kan terhingga ya. Dan ini sangat terus, kalau kita bisa lihat di sini garis hijaunya masih terus ke atas, sehingga bisa jadi lebih cepat penurunannya daripada pangkat min X, sehingga kalau kita bisa bilang ya pangkat min X kuadrat dengan amplitudenya A besar. Lalu yang kita butuhkan di sini adalah turunan kedua. Turunan pertama kita tuliskan seperti itu, dan turunan keduanya kita bisa sederhanakan menjadi min 2A kecil ditambah 4A kecil kuadrat X kuadrat dikalikan dengan A besar E pangkat min A kecil X kuadrat. Lalu kita masukkan semua bahan-bahannya ke sama Schrödinger tersebut hingga menjadi min H bar kuadrat A per M min 2A kuadrat H bar kuadrat per M X kuadrat plus setengah KX kuadrat sama dengan E. Nah, ini yang kita butuhkan tadi sebenarnya adalah bagaimana solusinya, karena di sini ada X kuadrat dan ada di sini ada X kuadrat dan ada konstanta. Maka kita bisa tuliskan jadi solusinya, karena
tidak ada X kuadrat di ruas kanan, maka tentunya yang suku yang ada X kuadratnya kalau kita jumlahkan sama dengan 0, dan yang suku yang konstantanya sama dengan E. Sehingga A kecil sama dengan itu, dan energinya sama dengan setengah H bar akar K per M. Lalu kita ingat bahwa frekuensi sudut atau frekuensi omega 0 sama dengan akar K per M, dan kita masukkan E sama dengan setengah H bar omega 0. Dan ingat, ini adalah energi di ground state atau energi yang level dasar. Untuk kita ingat bahwa di sini energi yang level dasar ternyata tidak nol. Dan kalau kita baca beberapa referensi, memang ada kaitannya dengan zero point energy yang kita bisa lihat juga di kondisi pada saat kondisi kuantum pada helium cair, ya, liquid helium. Dan itu yang akan nantinya bisa akan kita pelajari di dalam tentang quantum fluid atau super fluida, ya, yang terjadi pada helium cair. Nah, ini nanti menarik kalau kita kembangkan lebih jauh tentang zero point energy. Tapi yang pasti kita kembali lagi ke sini bahwa energi paling dasarnya tidak nol, melainkan setengah H bar omega 0. E sama dengan setengah H bar omega 0. Energi level dasarnya. Nah, kemudian kita kan masih punya PR, dan karena masih ada A besar yang konstanta persamaan gelombangnya. Tentu kita ingat juga bahwa dengan menggunakan normalisasi, yaitu bagaimana kita menghitung probabilitas menemukan partikel dari minus tahingga ke tahingga harus sama dengan 1, maka kita temukan konstantanya dalam kurung M omega 0 per H bar pi pangkat 1/4. Dan kita tuliskan lengkapnya seperti ini. Selanjutnya adalah kita teruskan sampai ke level-level energi di atasnya. Nah, di fungsi gelombangnya tetap ada A, yaitu konstantanya, dan ada E pangkat min A kecil X kuadrat, tapi di sini kita tambahkan adanya sebuah polinomial F ke N yang fungsi X. Sehingga yang kita masukkan semua ke tadi ke persamaan Schrödinger, energinya yaitu N plus setengah H bar omega 0. Jadi kita lihat di sini dari N0 dasar ke 1, 2, dan 3 spacingnya atau jaraknya sama semua. Ini menarik. Kemudian yang menarik lagi adalah kalau kita lihat probabilitas density-nya, yang tentunya ini berkaitan dengan fungsi gelombang kuadrat, ya. Kalau kita plot untuk N dasar, N sama dengan 0, 1, 2, 3 yang terlihat di gambar ini. Oke, jadi kita bisa lihat adanya inflection point yang ada di, misalkan kita lihat di N sama dengan 0, ya, ada inflection point-nya, yaitu pada saat menurun, kemudian ada slope-nya atau perubahan turunan keduanya. Kalau kita bisa bilang bahwa di sini ada tanda inflection point atau titik beloknya di kiri dan kanan. Terlihat juga ada perbedaan inflection point-nya semakin menjauh pada saat energi levelnya semakin tinggi. Oke, jadi ini yang kita bisa diskusikan perihal bersama Schrödinger dengan menggunakan simple harmonic oscillator potensial yang memodelkan diatomik, memodelkan ikatan dua atom, ya. Jadi ini kita sudah bahas sebenarnya nanti itu di molekul tentang bagaimana vibrasi dari dua atom sebagainya. Ini kita diskusikan di sama Schrödinger. Oke, terima kasih.